tadi saya lupa mengatakan bahwa di motor ini dia sudah tidak menggunakan aki. Jika motor ini menggunakan aki, tentu saja dia akan hidup lewat aki sampai aki itu habis baterai, habis sentrum, barulah motor ini mati. Ya, ini motor ini sudah tidak menggunakan aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Mulia Motor. Teman-teman subscribe dimanapun Anda berada. Teman-teman para pemula, di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan sebuah motor Absolut Revo Absolut atau Absolut Revo hilang pengapian. Nah, ini akan saya jelaskan di sini bagaimana cara simpel mengecek pengapian motor yang hilang pengapian. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan video ini, saya doakan dulu teman-teman semua, semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Dan teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya doakan juga semoga teman-teman setia bersama Mulia Motor ini, semoga. Dan jangan lupa di subscribe dulu dan di like. Semoga channel ini berkembang seperti yang kita harapkan. Dan agar channel Mulia Motor ini selalu mengupload video-video tentang tutorial-tutorial sepeda motor. Baik teman-teman, untuk di Revo Absolut ini. Di Revo Absolut ini, pengapian Revo Absolut ini sudah pengapian DC atau full wave. Di pengapian Revo Absolut ini ada 4 kabel ya di spool. Nah, ini di spool ada 4 kabel. Sebelum kita melanjut pengetesan di spool, kita tes dulu. Sebelumnya kita tes dulu di kabel kontak ya teman-teman ya. Nah, ini di kabel kontak, kebetulan kabel kontaknya sudah diputus juga seperti ini ya. Nah, kita akan cek dulu api di sini. Dan mohon maaf teman-teman ya, ini motor memang motor kebun, kotornya seperti ini ya, nggak apa-apa. Walaupun motor kebun pengapiannya sama ya teman-teman ya, nggak ada bedanya. Baik, kita akan coba di kabel kontak. Ini kontaknya sudah dibuka, kita tinggal menghubungkan di kabel kontak di sini. Kabel kontak untuk Revo Absolut ini hanya 2 ya, merah dan merah les hitam. Merah les hitam ini langsung ke CDI. Nah, pengapian dari kiprok yang merah ini akan terbagi 2 di dalam. Terbagi 2, satu untuk kontak dan satu untuk pengisian aki. Ya. Nah, yang akan kita tes di sini, jika pengapian dari spool itu bagus, tidak ada masalah di kabel, api itu akan sampai ke kunci kontak. Nah, kontaklah yang menghubungkan untuk CDI. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kita tes saja di sini langsung pakai bohlam. Nah, kita tes di sini ya teman-teman ya, di kabel merah. Ya, kabel merah polos. Nah, seperti ini. Dan kita aduk ke masa seperti ini. Kita aduk ke masa seperti ini. Nah, di sini tidak mengeluarkan api ya teman-teman ya. Nah, berarti di kontak tidak mengeluarkan api. Udah jelas motor ini tidak akan hidup. Kabel di kontak saja tidak mengeluarkan api. Bagaimana dia akan memberikan ke CDI? Jadi langkah selanjutnya akan kita periksa di bagian spool, di pusat api. Spool adalah pusat api. Ini tadi spoolnya sudah baru, kita akan cek ya. Walaupun baru kita cek dulu. Nah, yang dari spool ini ada putih, ada hijau, ada kuning, dan ada biru. Biru les kuning ini adalah pulser, dan biru les putih ini adalah pulser, kuning adalah kelistrikan atau pengapian spool, dan putih juga pengapian spool, dan hijau adalah massa. Nah, hanya 2 ya teman-teman ya untuk kelistrikan dan untuk pengisian ya, putih dan kuning.
Itu di video saya sebelumnya juga sudah pernah saya upload ya tentang kelistrikan, tentang pengapian untuk repo absolut. Nah, yang ingin saya katakan di sini, tentang motor ini. Motor ini sudah diganti spool. Nah, ini spoolnya sudah diganti dan koilnya juga sudah diganti baru. Ini sudah diganti baru. Walaupun koil KW, namun ini bisa hidup ya. Koil sudah diganti baru, namun motor ini tidak juga hidup. Jadi bagaimana ya teman-teman ya? Langkah pertama kita memeriksa pengapian motor ini. Nah, begini ya teman-teman ya. Nah, kita buka dulu soket dari spool. Nah, ini adalah soket dari spool. Yang mengeluarkan api itu hanya dua kabel ya. Kuning dan putih. Nah, yang akan kita tes itu adalah yang kuning dan putih ini. Nah, baik, saya selalu menggunakan bohlam rating seperti ini ya. Saya lebih senang menggunakan ini ketimbang pakai alat tes. Nah, seperti ini ya. Kita tes yang putih dulu. Bila kita mau menggunakan kabel hijau ini untuk menjadikan massa, itu pun boleh, atau ke bodi mesin juga boleh. Baik, kita coba di kabel hijau saja, seperti ini. Coba. Nah, itu mengeluarkan api. Sama ya, dengan di massa juga seperti itu, di mesin juga seperti itu. Nah, ya. Nah, kita tetapkan saja ini di massa seperti ini. Ini sambil kita menguji massa juga bagus atau tidak. Lalu kita coba di kuning. Oke, mengeluarkan api. Dua-dua kabel ini putih dan kuning mengeluarkan api. Nah, seperti itu ya cara pengetesan untuk di spool. Nah, ini untuk di spool bagus ya. Benar aja bagus karena spoolnya udah diganti. Ya, ini spool baru ya. Baru diganti ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya kita akan tes di ini. Kita pasang dulu ya. Kita pasang kembali kabel ini. Lalu kita lanjutkan pengetesan ke kiprok atau regulator. Kita akan tes di regulator. Nah, ini sepertinya memang sudah diputus ya, teman-teman ya. Jadi untuk di regulator, sebenarnya kita mengetes untuk di regulator, kita boleh saja langsung ke kabel kontak. Boleh mengetes langsung di kabel kontak. Namun karena sudah di sini sudah diputus, sebaiknya kita tes di sini saja. Jika spool itu bagus, jika regulatornya bagus, berarti di merah ini mestinya mengeluarkan api. Ya. Pasti mengeluarkan api. Nah, coba teman-teman lihat di sini, koilnya sudah diganti, spool sudah diganti, dan hanya kiprok yang belum diganti. Kita akan tes di sini. Jika di sini jika di spool mengeluarkan api bagus seperti tadi, dan jika kiproknya ini bagus, mestinya di merah ini mengeluarkan api. Ini adalah untuk pengisian dan untuk pengapian CDI dan coil. Baik, kita akan coba tes di sini. Kita tes ya teman-teman ya. Untuk di sini, yang satunya boleh kita tempel ke massa saja ya, ke massa. Terserah mau massanya di mana, tempel saja di massa, lalu kita selah. Nah, jelas ya teman-teman ya, jelas sekali di sini bahwa permasalahannya ada di kiprok. Karena kiprok tidak mengeluarkan api. Api yang keluar dari Nah, di sini tidak mengeluarkan api ya, teman-teman ya. Jadi, di mana kemungkinan itu, teman-teman? Sebelum kita memutuskan bahwa salah satu komponen itu rusak, sebelum kita memutuskan bahwa kiprok ini rusak, kita akan tes dulu kabel kuning dan kabel putih yang menuju kiprok ya, yang menuju kiprok dari spool yang menuju kiprok. Kuning dan putih ini adalah api dari spool yang menuju ke kiprok. Ya, kita akan tes dulu. Jangan-jangan
kabel kuning ini ada putus di bagian dalam ya. Kita tes dulu ya, kuning dan putih. Kita akan tes kabel yang kuning dulu. Nah, yang kuning, nah ini kuning, lalu tempelkan dengan masa satunya ke masa lagi kita untuk mengecek apinya. Ini masa, terserah di sini ya, sini aja masa. Nah, bagus, kabel kuning bagus. Dan kita tes lagi kabel putih. Nah, dua-duanya bagus. Artinya apa, teman-teman? Nah, teman-teman, saya rasa teman-teman semua sudah bisa mengira ini salahnya di mana, ya. Nah, kita pasang kembali. Ya. Kita pasang kembali. Kabel kuning dan kabel putih sudah ada masuk api. Masuk api ke kiprok atau ke regulator. Sementara regulator tidak mengeluarkan api. Berarti salahnya di regulator. Ya, salahnya di regulator. Kenapa koil yang diganti dan kenapa spool yang diganti? Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita cek dulu yang dengan seksama, benar-benar cara mengeceknya. Nah, kita baru bisa menentukan komponen mana, alat mana yang rusak. Nah, ini udah pasti, saya pastikan kiproknya yang bermasalah. Oke teman-teman, kebetulan di sini ada satu repo absolut juga. Nah, ini ada repo absolut, kita akan ambil, kita akan pinjam satu kiprok di repo absolut ini untuk kita pakai di sini. Kita pinjam dulu. Baik teman-teman ya. Ini video tidak saya skip, tidak ada rekayasa di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini saya pinjam. Ini motor jelas-jelas hidup ya teman-teman ya, jelas-jelas hidup. Lalu kita pasang di sini, di motor yang ini. Ya, begitu ya teman-teman ya, untuk menguji apakah benar kiprok ini bermasalah atau tidak. Saya yakin kiproknya bermasalah. Oke, kita coba, kita pasang, lalu kita tes ya. Kita tes kembali pakai bohlam. Ini bohlam. Nah, seperti itu. Lalu kita tempel. Kita tempel di sini, di masa kembali. Lalu kita selah. Kalau bohlam ini menyala, artinya benar kiproknya bermasalah. Nah, ini menyala ya teman-teman ya, artinya benar kiproknya yang bermasalah. Baik teman-teman, kita tes ya. Jika lampu di sini hidup, berarti langsung saja kita ganti kiproknya. Nah, itu sudah ada ya teman-teman ya. Langsung saja kita hidupkan motornya. Kita sambung kabel di sini, lalu kita hidupkan motornya. Nah, ini ya teman-teman ya. Artinya memang kiprok yang bermasalah. Kenapa harus spool diganti dan kiprok dan koil? Oke teman-teman, itu cara pengetesannya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah siapkan kiprok baru. Kita akan pasang kiprok baru. Namun sebelum itu saya akan pasang di kiprok lama kembali, lalu kita coba lagi. Ya, kita buka. Lalu kita pasang kembali di kiprok baru lama ya. Kita coba hidupkan. Nah, tidak mau ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah siap. Nah, saya sudah siapkan satu kiprok baru ya, ori ya. 316 kVB sama dengan Vario ya teman-teman ya. Untuk repo absolut sama dengan Vario kiproknya. Kita coba tes. Langsung saja kita tes. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini bagus dan tidak ada masalah. Langsung saja kita pasang di sini.
Baik teman-teman, sedikit saya tambahkan di sini. Nah, tadi saya lupa mengatakan bahwa di motor ini dia sudah tidak menggunakan aki. Jika motor ini menggunakan aki, tentu saja dia akan hidup lewat aki sampai aki itu habis baterai, habis sentrum, barulah motor ini mati. Ya, ini motornya tadi, motor ini sudah tidak menggunakan aki. Jadi ya teman-teman ya, saya sampaikan di sini penyebab dari kiprok ini, penyebab dari kiprok lama ini gosong atau tidak mengeluarkan api dan tidak mengeluarkan pengecasan lagi, itu adalah karena motor ini sudah tidak menggunakan aki. Di pengapian full wave ini, di pengapian DC ini harus menggunakan aki. Seperti di video-video saya sebelumnya, saya sangat sering sekali mengatakan bahwa di pengapian DC aki wajib hukumnya bagi pengapian DC. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini motor nanti akan saya sarankan pemasangan aki. Jika tidak, saya juga tidak berani menjamin ini kiprok ori tahannya entah berapa lama. Seperti itu. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.